Hai, apa kabar? Husam Mugrabi di sini, dan Anda sedang menonton VGTech. Apakah Anda tahu sensor yang paling banyak digunakan di industri? Apa jenisnya? Apa properti fisik yang harus dirasakan oleh sistem otomasi? Mari kita temukan jawabannya. Dalam setiap sistem otomasi, ada berbagai jenis sinyal fisik dan properti yang harus diketahui oleh sistem kontrol, seperti tekanan dan suhu. Sensor adalah perangkat yang mengubah properti fisik, seperti suhu, menjadi sinyal listrik, kemudian dikirimkan ke sistem kontrol melalui berbagai sarana komunikasi standar. Ada cukup banyak istilah untuk sensor, seperti transducer, pemancar, gauge, meter, detektor, DLL. Namun, ini untuk episode lain. Untuk saat ini, mari kita sebut mereka sensor, dan mari kita mulai menunjukkan yang paling banyak digunakan. Pertama, ada tekanan. Mengukur tekanan dalam pipa penting untuk pengendalian proses. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan pemancar tekanan, gauge tekanan, dan sakelar tekanan. Pemancar tekanan hadir dalam bentuk dan konfigurasi yang berbeda, dan Anda dapat menemukannya hampir di mana-mana di pabrik yang menggunakan perangkat pneumatik atau hidrolik dalam jalur produksinya. Namun, apa perbedaan antara pemancar tekanan dan sakelar? Bagaimana dengan gauge? Ini adalah topik untuk video berikutnya dalam seri otomasi ini. Apakah oven Anda mampu melelehkan besi? Apakah suhu bahan bakar Anda cocok untuk sistem penyulut Anda? Bagaimana dengan bagian pengecatan? Dapatkah itu mengeringkan produk yang baru dicat? Anda perlu mengetahui suhu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yang menjadi pembahasan sehari-hari untuk departemen pabrik tersebut. Sensor suhu diukur menggunakan termokopel, termistor, RTD, dan ada juga termostat, yang digabungkan dengan pemancar suhu untuk mengirimkan data ke sistem kontrol. Ikuti seri ini untuk mengetahui lebih banyak tentang semua ini. Selanjutnya, ada pengukuran aliran. Seberapa cepat pompa Anda? Bagaimana Anda bisa mengetahui laju produksi harian Anda? Apakah laju aliran Anda cocok untuk pengendalian proses? Maka Anda perlu mengukur laju aliran menggunakan flow meter untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Banyak topologi yang digunakan, seperti tekanan diferensial, magnetik, termal, dan lainnya. Untuk masing-masing, ada kelebihan dan kekurangannya, serta area aplikasi. Jangan lupakan bahwa ada juga sakelar aliran. Sensor level utamanya dipasang di atas tangki untuk mengukur tingkat isinya, dan kemudian sistem kontrol dapat mengetahui volume. Karena ada banyak jenis material yang disimpan di tangki, ada juga banyak jenis sensor level yang cocok untuk kebutuhan ini, seperti ultrasonik, kapasitif, radar, silopilot, dan lainnya. Sebagai contoh, sensor level ultrasonik cocok untuk cairan karena mereka memantulkan gelombang ultrasonik, tetapi tidak cocok untuk bubuk potasium karena tidak memantulkan gelombang. Oleh karena itu, digunakanlah silopilot. Selanjutnya dalam daftar kami adalah sensor proximity dan sensor perpindahan. Sensor proximity mendeteksi objek tertentu dalam jarak yang diketahui tanpa kontak fisik. Jadi jika objek mendekati sensor, sensor akan memberikan sinyal untuk menunjukkan hal tersebut. Sensor kedekatan banyak digunakan di industri, dan tipe sensor ini bersifat induktif atau kapasitif. Potentiometer dan LVDT digunakan untuk mengukur perpindahan, seperti jarak linear yang ditempuh oleh mesin tertentu. Nomor 6 dalam daftar kami adalah kecepatan. Mesin putar adalah jantung industri, dan mereka mengoperasikan banyak mekanisme lain, seperti sentrifugal, ban berjalan, pengering putar, uncoilers, dan lainnya. Tachometer dan encoder digunakan untuk mencapai tugas ini. Mereka dipasang pada poros mesin yang berputar atau sepanjang ban berjalan. Tachometer menggunakan pendekatan yang berbeda dengan encoder. Dan keduanya mengeluarkan sinyal mereka ke pemancar, yang pada gilirannya mengirimkannya ke sistem kontrol. Berlanjut ke pertanyaan penting. Anda memiliki mesin berputar yang menggerakkan muatan material di tangki, seperti thickener. Bagaimana Anda bisa tahu apakah Anda membebankannya atau tidak? Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan sensor torsi.
Jika rake Anda mampu menangani sejumlah torsi tertentu, maka sistem kontrol Anda harus selalu menjaganya. Memberikan terlalu banyak material akan membuat rake bekerja dengan torsi lebih banyak dari yang dapat ditangani dan akhirnya mungkin rusak. Berat juga adalah gaya, dan load cell adalah standar untuk mengukur berat. Mereka dikombinasikan dengan pemancar untuk menangani sinyal mereka dengan benar dan kemudian mengirimkannya ke sistem kontrol. Ada juga banyak sensor yang tidak ditunjukkan, seperti gerakan, kelembaban, gas, viskositas, densitas, sensor UV, dan lainnya. Namun, yang telah disebutkan sebelumnya adalah yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam industri saat ini. Ikuti terus seri otomasi ini agar kita dapat belajar tentang masing-masing dari mereka. Ini menandai akhir video ini. Saya harap Anda menyukainya. Saya akan terus membuat video untuk seri ini, jadi pastikan untuk mengikuti. Silakan suka, bagikan, dan berlangganan. Dan jika Anda cukup baik untuk mendukung, ada tautan donasi di deskripsi. Kita akan bertemu lagi saat saya kembali dalam episode